Perhatikan beberapa hal ini kalau dokumen kalian tidak mau ditolak oleh TikTok. Oke sellers, hal pertama yang harus kalian perhatikan agar verifikasi dokumen TikTok Shop kalian tidak ditolak oleh pihak TikToknya itu adalah perhatikan kualitas foto pada KTP. Oke sellers, kualitas foto pada KTP itu sangat penting ya, karena TikTok sendiri mengambil data kita berdasarkan KTP kita teman-teman. Jadi kita harus perhatikan kualitas gambar pada KTP kita. Kalau KTP kita blur, TikTok akan susah membaca data diri kita teman-teman. Seperti nama kita siapa, tanggal lahir, dan data lainnya teman-teman yang ada di KTP kita. Jadi kalian bisa usahakan KTP kalian jelas teman-teman. Atau kalau perlu kalian bisa gunakan beberapa aplikasi tertentu untuk menjernihkan KTP kalian. Usahakan KTP kalian tidak blur dan kebaca untuk data dirinya teman-teman. Oke, itu yang pertama ya. Oke sellers, hal kedua yang harus kalian perhatikan agar dokumen TikTok Shop kalian tidak ditolak oleh pihak TikToknya itu adalah perhatikan dan cek kembali data diri. Oke sellers, ada dua hal penting mengenai data diri yang perlu kalian cek. Yang pertama, kalian harus memasukkan data diri terupdate teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya. Misalkan nih, kalau kalian pernah ganti nama, kalian jangan masukin nama kalian yang dulu. Kalian harus masukkan informasi yang terupdate teman-teman, yaitu nama kita yang sekarang. Misalkan juga nih, kalau kalian pernah mengganti KTP. KTP itu kan kadang-kadang ada masa berlakunya kan, ada beberapa KTP yang memiliki masa berlaku. Nah, ketika kalian memiliki KTP baru nih, kalian harus update informasinya sesuai KTP baru ini di dokumen TikTok Shop teman-teman. Jadi seperti itu ya intinya. Hal pertama yang perlu kalian perhatikan, kalian harus masukkan informasi terupdate dari data diri kalian teman-teman. Yang kedua adalah kalian harus masukkan data diri yang belum pernah terdaftar di TikTok Shop. Jadi ketika kalian memiliki data diri nih yang udah terdaftar jadi TikTok Shop, atau akun kalian udah pernah terdaftar dari TikTok Shop melalui data diri kalian yang sekarang nih. Nah, kalian nggak boleh pakai data diri ini teman-teman, data diri kalian. Jadi intinya kalian harus gunakan data diri lain ataupun data diri yang kalian punya yang belum terdaftar di TikTok Shop teman-teman. Jadi seperti itu ya, intinya data diri kita harus fresh teman-teman dan belum pernah terdaftar di TikTok Shop. Oke? Itu adalah dua hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, kalian perlu perhatikan data diri kalian dan masukkan data diri kalian yang terupdate. Yang kedua, kalian bisa masukkan data diri kalian yang belum pernah terdaftar di TikTok Shop. Oke? Itu dua hal yang penting. Oke sellers, hal ketiga yang harus kalian perhatikan agar dokumen TikTok Shop kalian tidak ditolak oleh TikTok itu adalah nomor telepon dan email. Oke sellers, kalian harus memasukkan nomor telepon dan email yang aktif teman-teman. Memang ini terdengar agak sepele, tapi nyatanya banyak orang yang meragukan hal ini teman-teman. Alhasil mereka malah melanggar hal ini dan mereka memasukkan nomor telepon dan email mereka yang tidak aktif, sehingga mereka tidak mendapatkan atau diberitahu notifikasi apakah dokumen mereka ditolak atau diterima teman-teman. Jadi seperti itu gunanya memasukkan nomor telepon dan email yang aktif untuk mendapatkan informasi mengenai dokumen kita diterima atau ditolak teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya. Sebenarnya bukan hanya itu fungsinya, ada banyak sekali fungsi ketika kita mengkaitkan atau mendaftarkan data diri kita berupa email ataupun nomor telepon. Ketika kita sudah terdaftar menjadi TikTok Shop ya, nanti ada informasi-informasi update dari TikTok teman-teman. Jadi nanti dikirimnya melalui nomor telepon ataupun email teman-teman. Jadi seperti itu. Kedepannya juga akan sangat berguna sekali. Nanti mungkin kalau kita dapat orderan, nanti dikasih tahu sama TikToknya dan mungkin akan dikasih tips juga cara berjualannya. Jadi banyak banget informasi yang akan kita dapatkan ketika kita mengkaitkan akun atau mendaftarkan akun kita, akun email dan juga nomor telepon teman-teman. Jadi seperti itu ya. Itu adalah 3 hal yang perlu kalian perhatikan ketika kalian ingin verifikasi dokumen TikTok Shop. Saya akan rekap ulang untuk 3 hal penting yang harus kalian perhatikan. Oke sellers, untuk hal pertama yang harus kalian perhatikan itu adalah
perhatikan kualitas foto pada KTP teman-teman. Ingat ya, jangan blur KTP kalian, maupun di data dirinya ataupun di foto wajah kalian ya. Yang kedua itu adalah perhatikan dan cek kembali data diri kalian, seperti data diri harus jelas dan sesuai, data diri pada KTP tidak boleh kadaluarsa, atau kalian perlu masukkan ya data diri kalian terupdate teman-teman. Jadi data diri kalian yang paling baru lah. Jadi seperti itu teman-teman. Yang ketiga itu adalah nomor telepon dan email. Nomor telepon dan email ini harus aktif ya, agar kita mendapatkan informasi dari TikToknya, apakah kita ditolak, apakah disetujui teman-teman sebagai TikTok Shop. Oke sellers, itu adalah 3 hal yang perlu kalian perhatikan ketika kalian ingin mengajukan dokumen ke TikTok teman-teman sebagai TikTok Shop tentunya. Jika kalian ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai jualan di TikTok, saya sudah sediakan playlistnya di pojok kanan atas di sini, ataupun di sini kalian bisa lihat di sana, atau di kolom deskripsi saya juga sudah sediakan untuk playlistnya yang bisa kalian pelajari dan kalian bisa pelajari lebih dalam mengenai jualan di TikTok teman-teman. Oke, sekian dari saya Ahmad Hidayat. Terima kasih.